Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahmatullah, kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang an atyabil kasab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Sebaik-baik kasab atau penghasilan adalah penghasilan yang dihasilkan atau pendapatan yang dihasilkan dari tangan seorang pekerja, atau amalur rajul biyadihi. Wa kullu bai'in mabrur, dan dari perdagangan yang mabrur, perdagangan yang baik, yang alladzi la syubhata fihi wa la khiyanah, yang tidak ada syubhat di dalamnya dan juga tidak ada khianat. Persoalan kita pada saat ini adalah banyak para pedagang yang mengkhianati transaksinya. Banyak yang tidak jujur pada pelanggannya, pada customernya. Tidak jujur pada customer ini mengakibatkan kerugian yang oleh Al-Quran disebut al-mutaffifin, orang yang kalau dia membeli maka dia pengen dilebihi, tapi kalau dia menjual dia selalu mengurangi. Untuk itulah dalam kesempatan ini, orang yang melakukan seperti itu pasti karena imannya kurang, muraqabatullahnya kurang. Dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian melakukan tindakan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala melihatnya, tapi dia merasa tidak ada yang melihat. Ini batin dia itu sudah mengalami kerusakan, sehingga deteksi kebenaran itu tidak ada dalam dirinya. Nah, tatkala dia tidak lagi memiliki kontak dengan Sang Maha Kuasa, maka hilang rasa muraqabatullah itu. Dia tidak merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami', Allah Subhanahu wa taala Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah alimun khabir, Allah yang Maha tahu dan kemudian Maha mengerti tentang apa yang mereka lakukan. Di samping juga orang seperti itu tidak merasa bahwa Raqib Atid bersama dia mencatat seluruh amal-amalnya. Nah, pedagang-pedagang seperti ini, para pebisnis seperti ini biasanya akan mengalami untung di awal, tapi dia akan buntung di akhir. Karena sebenarnya apa yang dia lakukan itu menjadi harta panas dan haram, yang menjadikan kobaran-kobaran api yang akan membakar hartanya itu telah dia sediakan sendiri. Yang akibatnya suatu saat harta itu akan ludes, harta itu akan punah karena terbakar oleh yang haram. Oleh sebab itulah As-Samarqandi, Abu Laith As-Samarqandi dalam buku Tabiul Ghafilin, beliau memberikan tip seperti apa yang kemudian menjadikan kasab seseorang itu menjadi thayyib. Beliau memberikan 5 resep minimal yang bisa kita baca dan kita renungi. Pertama, kata beliau, awaluha alla yuakhira syai'an min faraidillahi subhanahu wa ta'ala li ajil kasab. Jangan sampai seseorang yang berdagang itu mengakhirkan faridah Allah Subhanahu wa taala atau kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat misalnya atau zakat yang seharusnya dia bayar, li ajil kasab, karena dengan alasan mencari kasab. Tentu saja ini tekanannya pada faraidillah Subhanahu wa taala, pada salat-salat kita ya.
Jangan sampai karena kita mengejar harta, mengejar penghasilan, mengejar pendapatan, sehingga kemudian kita dengan sangat enaknya kemudian merasa nyaman meninggalkan faridah-faridah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian wala yudkhilun an-naqsa fi. Jangan sekali-kali pula melakukan pengurangan pada saat perdagangan, baik timbangan, neraca, kualitas dan seterusnya. Ats-tsani, kata beliau, la yu'dhi ahadan min khalqillahi ta'ala li ajli kasab. Jangan sampai menyakiti seseorang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala karena alasan mencari harta itu. Jangan menyakiti perasaannya, jangan menyakiti fisiknya, jangan menyakiti hatinya, jangan melukai pikirannya dan seterusnya. Wasalits alla yaqsuda bikasbihi ay yaqsuda bikasbihi istifafan li nafsihi wa li iyalihi. Hendaknya yang bersangkutan meniatkan, memaksudkan dengan mencari kasabnya itu untuk untuk menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya, juga menjaga kehormatan keluarganya, kerabatnya, ayalnya. Wal yaqsud bihi al-jam'a wal kathrah, bukan dimaksudkan dengan dia mencari kasab itu, mencari penghasilan, mencari pendapatan itu hanya untuk menghimpun, memperbanyak, menumpuk, kemudian mengkumulasi kekayaannya itu, penghasilnya itu, bukan karena ingin agar saudaranya, kerabat-kerabatnya menjadi afif, menjadi affah, menjadi terjaga kehormatannya, agar dia tidak minta-minta, agar dia tidak mengemis pada orang, agar dia bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, alla yajhada nafsahu fil kasbi jiddan, jangan terlalu ngotot. Jangan terlalu ngotot mencari kasab itu sehingga kemudian melupakan kesehatan, melupakan keluarga, melupakan tetangga, melupakan kewajiban-kewajibannya yang harus dilakukan, kewajiban sosialnya, kewajiban budayanya, karena dia terlalu ngotot. Allah yajhada nafsahu fil kasbi jiddan. Jangan sampai overdosis dalam mencari rizki, dalam mencari penghasilan atau kasab itu. Yang kelima, Allah yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa minallahi subhanahu wa ta'ala wal kasba sababan. Jangan sampai dia melihat, memandang, mengira, mempersepsi ya bahwa rizki yang dia dapatkan itu karena usaha dia, karena karena ilmu dia, mungkin karena koneksi dia, karena usaha-usaha dia yang maksimal. Dan hendaklah yang bersangkutan melihat dan memandang bahwa harta yang didapatkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kasab atau mencari kasab itu, mencari rezeki itu, mencari penghasilan itu adalah sebab saja. Jadi al-kasab atau mencari rezeki, mencari penghasilan, pendapatan itu adalah sarana atau wasilah agar dia mendapatkan harta Allah Subhanahu wa ta'ala atau rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 tip agar harta kita menjadi atau penghasilan kita menjadi atyabul kasab, menjadi kasab yang baik dan tidak tercemar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita yang terbaik dari harta kita, dari rezeki kita, dari kasab kita, dari penghasilan kita, sehingga kemudian kita termasuk orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diridhoi karena harta kita, kasab kita yang masuk dalam darah kita, yang mengalir dalam darah kita adalah atyabul kasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.